Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. An'amana bi nikmatil iman wal islam. Amarna bi amalis salihah wal khairat wa nahana bi amalis sayyi'at wal munkarat wal kufarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain, amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di bulan suci Ramadan yang di dalamnya mengandung banyak rahmat, barakah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bersama-sama sejak awal Ramadan kita usahakan agar Ramadan kali ini tidak seperti Ramadan yang telah kita lalui tahun-tahun sebelumnya, yaitu mesti kita punya niat, punya tekad untuk lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Tentu saja apabila tahun kemarin kita sholat tarawihnya masih bolong-bolong, tahun ini jangan sampai bolong-bolong. Apalagi namanya siam yang itu wajib, yang tadi juga dilantunkan oleh Noval, yang sudah terkenal, setiap orang tahu, setiap orang hafal, yaitu surat Al-Baqarah. Kewajiban kita puasa sebagaimana Allah mewajibkan orang-orang sebelum kita. Jangan sampai puasa itu kita sia-siakan. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, nanti kalau bisa kita akhiri dengan sholat Isra atau sholat Suruk yang pahalanya itu sama dengan menunaikan umroh dan haji. Sampai 3 kali disebut umroh dan haji sempurna, umroh dan haji sempurna, umroh haji sempurna. Bagi yang sudah umroh, sudah mengalami bagaimana kesana tetap dengan biaya, dengan tenaga. Nah, kita ini di sini orang-orang yang tidak mampu untuk menyediakan atau mengadakan atau mempunyai biaya untuk ke sana. Allah Subhanahu wa taala betul-betul luar biasa bagi orang-orang yang tidak mau diberi waktu, diberi porsi untuk bisa sama dengan orang-orang yang umroh dan haji. Nanti kita bersama-sama kalau namanya sholat Isra itu adalah sholat habis subuh, kemudian kita zikir sampai kemudian kira-kira 1 jam berikutnya baru kita bisa sholat Isra ketika matahari terbit. Dan rakaatnya hanya 2 rakaat saja. Untuk suratnya terserah surat apa, tapi ada rekomendasi atau informasi dari beberapa hadis yang menguatkan itu adalah yang pertama, rakaat yang pertama adalah
dengan membaca ayat kursi. Kemudian di rakaat yang kedua adalah surat Al-Baqarah yang terakhir dari mulai lillahi ma fis samawati ila akhirih. Nah itu baru salam, dan itu sudah mendapatkan pahala yang luar biasa, yaitu umroh dan haji. Para jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita hanya satu pekan satu kali saja, yaitu di hari Ahad. Jadi akan sekali kalau kita tidak menambah ilmu itu rugi. Jadi walaupun kita sudah mumpuni, sudah mencukupi ilmu kita, tetapi pahala dari taklim itu banyak sekali. Antara lain yaitu dihitung selama mendengarkan sampai terakhir itu dihitung sholat terus. Jadi bisa sholat berapa rakaat, berapa ratus rakaat kalau dari sekarang kemudian nanti satu jam berikutnya, banyak sekali. Kemudian dijanjikan juga bahwa orang yang mengikuti taklim itu akan diberikan pahala taman surga, luar biasa, dan banyak lagi. Baik para bapak dan ibu, kita sudah melaksanakan sholat tarawih 2 kali, maka agar supaya kita bersama-sama sholat tarawih singgo apa, nah, sholat tarawih ya gunanya apa, maka apabila kita menyampaikan atau kita memperhatikan beberapa sumber hadis, maka sangat luar biasa. Kalau di dalam sholat itu wajib, ya, itu tidak bisa ditinggalkan. Sholat tarawih ini sunnah muakkadah. Kemudian kalau kita puasa itu wajib. Kalau puasa yang lainnya di luar bulan suci Ramadan itu sunnah. Maka beberapa hadis menyampaikan kalau yang pedomannya adalah puasa, maka man shoma ramadhana ghufira lahu min qadami dzabih. Jadi siapa yang berpuasa maka akan diampuni segala dosa-dosanya. Nah, beda dengan sholat tarawih, yaitu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sing sapa wonge melakukan sholat malam, melakukan qiyam Ramadan didasari iman dan takwa, didasari iman dan ikhlas mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Nah, mengenai dosa itu ada dosa kecil, ada dosa besar. Maka terdapat beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan sholat tarawih, diantaranya dari keterangan An-Nawawi, yaitu yang dimaksud qiyam Ramadan adalah ya sholat tarawih itu. Kemudian iman, makna iman bahwa dia melakukan itu karena memang percaya, mengimani bahwa ia adalah syariat Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan secara ikhlas karena Allah, imanan wa ihtisaban. Jadi kalau misalnya kita selenggarakan sholat tarawih di masjid ini, kita mampu bahkan mendengarkan di rumah. Ada beberapa orang yang menyepelekan hal-hal yang itu, maka orang-orang itu adalah rugi sekali. Tinggal melangkah berapa langkah, tidak jauh, tidak capek, lebih jauh dibanding ketika kita pergi kerja,
dibanding kita pergi kuliah. Tapi untuk pergi ke masjid sangat berat, sungguh sangat rugi orang-orang yang semacam itu. Jadi iman wahtisaban, karena iman jadi kita melakukan qiyamul lail, yaitu berupa salat tarawih, itu dengan iman wahtisaban, iman didasari keimanan, kepercayaan, keyakinan. Kemudian masalah dosa-dosa yang diampuni, Ibnul Munzir berpendapat bahwa ampunan ini mencakup dosa kecil dan dosa besar. Namun An-Nawawi mengatakan yang umum menurut para ulama bahwa ampunan ini khusus untuk dosa kecil saja dan bukan dosa besar. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa bisa saja amal ini meringankan dosa besar selama tidak habis untuk menghapus dosa kecil. Jadi asal kita bertobat, saya rasa banyak hal yang menuju ke sana. Mbok dosane segunung, sebuih lautan, itu kalau kita bertobat insyaallah Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Kemudian sholat tarawih berjamaah hingga selesai seperti sholat semalam penuh. Nah, itu sampai selesai. Jadi sampai selesainya itu ya selesai. Jadi ditutup dengan witir itu. Jadi kemudian selesainya itu ukurannya apa? Dalam sebuah hadis disampaikan, hadis Nasai 1605 disampaikan, innahu man qama ma'al imam hatta yang suruk kitabul lahu qiyamul lail. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Nasai 1605, Tirmidzi 806 dan disahihkan oleh Albani. Nah, ini yang banyak sekali kita ini tidak sampai selesai imam berdoa sudah rasanya suwe temen lah, wiridane suwe temen, dungane suwe temen lah gitu. Padahal kalau subuh memang kami berdoa itu lebih panjang dibanding sholat yang lain, yaitu sholat maghrib maupun sholat isya. Karena subuh ini antara malaikat yang piket malam dan piket siang itu berkumpul. Kemudian Allah itu bertanya, sedang apa umatku? Sedang dalam majlis, maka itulah disaksikan oleh malaikat. Maka berdoanya kita pada subuh ini banyak malaikat yang menyaksikan dan mengamini. Maka doa-doa saya banyak sekali supaya rezekinya hari ini lancar. Rizki itu bukannya ukurannya adalah uang. Kuno boleh doa-doa nih orang duit orang duit. Rezeki itu bisa juga dengan kesehatan kita. Alhamdulillah kita sehat. Rezeki itu bisa juga berupa pikiran kita. Pikiran kita jernih, tidak ngeres itu. Hati kita juga jernih ya. Itu tidak ngeres. Jadi kalau melihat ini, maka eman-eman kalau kemudian sebelum imam selesai doa wis podo semprung. Nah ini biasanya begitu ya. Juga dibuat di sholat wajib juga begitu. Kelihatannya hanya pagi dan sore ada yang ngamini sampai selesai. Tapi kalau misalnya
Isa itu kadang-kadang jebule yang noleh mengkarek novel karo Dena sing liyane wis padha semprung. Eman banget. Arep selak ngopo ning omah, arep nonton TV atau selak ngelih madang. Lah wong ngelih ki madang ya wis wong poso sedina wae kuat ya. Rugi sekali. Ini hadis yang sahih. Jadi bukan keinginan imam yang ben ngamini sampai selesai, bukan. Ini saya sampaikan lagi, innahu maqama ma'al imam hatta yang suruh kutiba lahu qiyamul lail. Siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuk pahala qiyam 1 malam penuh. Hadis ini menjadi dalil anjuran agar kaum muslimin mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah dan mengikuti imam hingga selesai doa, merupakan pendapat Hanifah dan sebagainya. Kemudian sumber lain Sarah Sahih juga menyatakan Asy-Syafi'i beserta mayoritas pengikut Abu Hanifah, Ahmad dan sebagian Malikiyah serta ulama lainnya berpendapat bahwa yang afdol mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah sebagaimana yang dilakukan Umar bin Khattab dan para sahabat radhiyallahu anhum dan dilakukan secara terus-menerus oleh kaum muslimin, karena itu termasuk syiar Islam yang sangat nampak mirip dengan sholat hari raya. Nah, kelemahan kita kebak penuh orang muat masjid nganti ning dalan minggu-minggu awal. Nek wis minggu kedua wis padha semakin maju, minggu terakhir wis kali wong-wong sing betul-betul apa jenengane iman tadi. Jadi kaya dene pertandingan kata Pak Pujo waktu itu ya, kaya pertandingan sepak bola, ada babak penyisian, ada babak semifinal, ada final. Nah, kita mestinya tidak seperti itu. Kita menjadi finalis semuanya. Jadi dari awal sampai akhir kita istiqomahkan, kita niatkan agar kita diberi kekuatan. Pada awal Ramadan kami sudah berdoa. Yang berdoa adalah untuk supaya diberikan kemudahan, kekuatan, kesehatan dan sebagainya sampai 3 kali beberapa waktu, ada maghrib, ada isya dan sebagainya. Maka apabila kita melaksanakan itu, ya kita akan menjadi orang-orang yang tadi mungkin peluang kita mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu malam yang penuh berkah sebagaimana malam-malam yang luar biasa, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu diukur kira-kira 83 tahun. Setiap Ramadan untuk malam Lailatul Qadar berarti kurang-kurang puluh tahun, ratusan tahun pahalanya ya. Ojo ngasih selama hidup kita nganti mati urung entuk Lailatul Qadar sebagai orang Islam, ora entuk Lailatul Qadar. Kan waktu muda kita nyebalekan isih kesempatan akeh iki ya. Jadi muda foya-foya, tua karayaya, kalau mati masuk surga, inginnya begitu. Tapi harus bersama-sama, jamaah terus, sholat tarawihnya terus, istiqomah, baca Al-Qur'annya terus ya. Itu insya Allah ada peluang untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ada firman Allah yang mestinya juga kita sinkronkan dengan hadis tadi dari ayat 102 dari surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idza kutiba fihim faqim lakum salata falyatakum ta'ifatan lahum wa la yakhudu aslihatahum. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka, maka adalah segolongan dari mereka berdiri dan besertamu dan walaupun dalam keadaan perang itu. Jadi kita dianjurkan untuk bersama itu, baik dari hadis maupun dari ayat Al-Quran itu banyak sebenarnya. Antara lain juga wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'rakimin, dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43. Jadi ini dan yang namanya solat zakat itu kalau tidak salah di Al-Quran itu bergandengan itu sampai 36 ayat. Jadi pentingnya kita solat berjamaah, kemudian kita zakat, itu sangat-sangat dianjurkan oleh Allah. Karena zakat ini adalah untuk mensucikan jiwa, membersihkan hati, sekaligus membersihkan harta kita. Jadi jangan sampai kita punya harta yang sudah memenuhi nisab itu yaitu ukurannya 85 gram emas. Jadi kalau sekarang dikali berapa? 1.600.000 kali itu. Kalau kita punya harta seukuran itu, maka harus dizakati sebanyak 2,5%. Kemudian ada yang namanya zakat bulanan atau zakat profesi. Ini sebagaimana eksploitasi atau perluasan pembayaran zakat ben ora abot, nek akeh kan kita ya abot banget. Nah, seperti misalnya kita punya penghasilan 4 juta, katakan begitu, 4 juta dikurangi operasional 1 bulan 1 juta, berarti yang kena zakat hanya 3 juta. Wis 3 juta kali 2,5% ming 75.000. Wis yang sepurane wis dan luar biasa. Enak kita menggunakan, berkah kita menggunakan. Tapi jenengan zakat ki pancen eman. Maka dari itu kita sudah membentuk UPZ, ketuanya adalah Pak Pujo, bendaharanya Mas Panji, sekretarisnya siapa Mas Riyad. Itu kita sudah membentuk dan ada brosur-brosurnya, tinggal silahkan menghitung sendiri. Ora iso ngitung ya ben nanti dihitungkan ya. Jadi Bapak Ibu, ada kewajiban kita itu sholat zakat, sholat tarawih sunnah muakkadah itu dilakukan secara berjamaah di masjid. Kalau di berjamaah di rumah ya beda lagi, ya pahalanya berbeda lagi. Bapak Ibu, ini perlu kami setiap saat itu mengajak para jamaah. Sebenarnya bukan hanya saya, tetapi setiap muslim itu berkewajiban untuk mengajak yang lain. Sebagaimana dalam hadisnya, hadis Muslim disampaikan, barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak manusia kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa
yang orang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi kita mestinya mengajak itu tidak diwajibkan hanya kepada ustadz, hanya kepada imam, hanya kepada kiai, hanya kepada ulama, tidak. Maka mestinya kita juga berperan yang ngajak, minimal anak kita, minimal sing gampang kan anak itu nek suaminya atau istrinya kadang-kadang angel, tapi anaknya ya kudu manut. Misalnya kita punya anak males neng masjid, ayo neng masjid, dijak neng masjid. Dari ini kata Gus Ati katanya kan nek arep berkah kuwi kan sholat berjamaah. Hidupnya berkah itu nanti matinya ya kepenak. Nek ora berkah matine rekoso. Maka la ilaha illallah ya angel. Jadi itu mengajak itu sebenarnya ya harus telaten, tidak bisa terus kemudian mengajak sepisan mengharapkan untuk langsung gitu. Dan di dalam surat Al-Imran disampaikan juga yang artinya ini saya bacakan aja. Wal takum minkum ummatun yad'un ilal khairi wa ya'murun bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Seperti yang tadi saya di mukadimah saya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin an'amana bi nikmatil iman, betapa orang-orang yang beriman itu bernikmat rasanya, wal Islam, dan orang yang Islam. Nikmatnya orang itu adalah orang yang punya iman dan orang Islam. Maka kemudian amarona bi amalis sholihah, setelah kita beriman Islam maka kita wajib untuk mengajak amarona bi amalis sholihah, dengan amal-amal yang soleh. Seperti yang tadi amarona bi amalis sholihah wal khairat wa nahana bi amalis sayyiat wal munkarat wal kufarat, dan mencegah perbuatan-perbuatan yang jelek, yang menyesatkan. Jadi di awal tadi saya sampaikan, di sini saya uraikan di dalam hadis maupun dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi para bapak dan ibu untuk tidak bosan-bosan mengajak mengajak anak-anaknya, syukur bisa suaminya atau istrinya untuk lebih giat dalam beramal pada bulan Ramadan. Kemudian amalan-amalan yang kalau kita tidak dilakukan itu adalah rugi. Seperti apa? Tilawah. Tilawah itu ya menyimak orang membaca Al-Quran, kemudian tahajud, ya, duha. Tahajud itu di bulan biasa itu menyambung ke sana, tapi di bulan Ramadan itu lebih mustajabah. Jadi lu nyuwus nang salat tarawih isih salat tahajud ya ora apa-apa, salat tahajud lagi ketika mau sahur, dan itu adalah waktu-waktu yang mustajabah. Jadi yang mustajabah itu sepertiga malam itu mustajabah. Yang musliman yang kula hormati niki wektalipun sampun jam 3 kirang 12 menit. Pemdale meneh
jam 3 kurang 12 menit. Kenapa harus kurang 12 menit, orang menit jam 3 ya. Kabeh padha kuwi kaya jam 3 kurang 12 menit ya. Itu sepertiga malam. Neng kene ya jam 3 kurang 12 menit ning Pak Kardi ngono Badrul Kim ya jam 3 kurang 12 menit ya. Nah, itu kalau di bangun kasmatan itu bangun kemudian sholat tahajud. Ya, jika di bulan lainnya belum bisa konsisten sholat tahajud, maka seharusnya di bulan Ramadan bisa lebih mudah dikerjakan karena ada yang gugah sebelum makan sahur atau sebelum makan sahur sebaiknya berwudu dan sholat tahajud terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa duha, jangan lewatkan duha karena banyak sekali keutamaan sholat duha itu, diantaranya mendapatkan ampunan dari Allah, mendatangkan rizki serta menolak kefakiran. Nah, kan doa pagi hari itu termasuk doa duha saya lantunkan. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, apabila rizki saya masih di langit turunkan. Wa fil ardi fa akhrizku, dan apabila masih di bumi dikeluarkan. Yang jauh didekatkan, yang sedikit dibanyakkan. Itu doa kami lanturkan supaya pagi ini bisa panjenengan insyaallah mendapatkan rizki yang halalan thayyiban, sholat duha. Kemudian jangan sampai kita dalam bulan suci Ramadan sholat sunnah rawatib dihindari. Wong wis sholat tarawih masih sholat rawatib, masih sunnah tarawih. Jadi saya sampaikan ketika pembukaan kemarin bahwa sholat sunnah ba'dal isya itu lebih utama daripada sholat tarawih. Itu pernah disampaikan oleh Buya Yahya dari Cirebon. Maka saya ingat lagi Mas Teguh berkomentar, lo ngerti yo ya, sekarang ngerti ya, dilakukan, yaitu sholat rawatib ada 12 rakaat. Jadi sebelum subuh namanya sholat fajar. Nah, ini yang luar biasa pahalanya. Jangan sampai sebelum subuh panjenengan hanya langsung duduk ya. Jadi sebelum subuh itu mestinya melakukan sholat fajar. Kalau saya lakukan adalah sholat sunnah tahiyatul masjid begitu. Saya melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid sehari hanya 1 kali, yaitu pada subuh. Jadi yang pertama saya sholat 2 rakaat untuk sholat tahiyatul masjid. Kemudian yang kedua kita melakukan sholat fajar. Sholat fajar itu adalah pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Lara percaya ora gendeng yang wis bola-bali sholat fajar kene ya rezekine ora tambah-tambah. Ya tadi sengane rezeki itu tidak harus berupa uang. Sakinah mawaddah warahmah, ketentraman keluarga itu ya termasuk rezeki. Anake padha gemati karo wong tuwa, ngladeni karo bapakne, ngladeni karo ibune, sayang karo bapakne karo ibune, kemudian bapakne ibune karo anake ya sayang. Itu sudah rezeki. Kemudian untuk rezeki berupa uang sedikit ya berkah, ora sia-sia, orang butuh hal-hal yang ora ono gunane, sudah itu rezeki. Kamu tuku rokok diempos di tokke maning ajan. Mubadir itu ada dalilnya itu Pak Yusuf. Innal mubadzirina kanu akhwana sayatin. Jadi
orang-orang yang membadirkan barang itu akhwana syayatin, yaitu orang-orang seperti akhwana syayatin, yaitu teman-temannya setan. Seperti kita misalnya makan neng restoran kan kita bayar, ya habis bayar mangane ora dintekke, itu mubazir, itu meman-meman. Makan apalagi kalau makan kemarin kita bersama-sama kondangan neng nanti sana Pak Brian nanti nah Pak Brio wah wis jiko akeh ora dintekake maneman, itu mubazir. Kemudian para bapak dan ibu, ini sudah padang ini, sedikit lagi. Kemudian mohon maaf, nih jangan sampai meninggalkan mansurat. Mansurat itu adalah zikir. Zikir kita itu sudah dari Nabi begitu. Jadi zikir kita itu sudah sejak dari Nabi itu yang utama, yaitu istighfar, kemudian tasbih, kemudian tahmid, takbir, kemudian tahlil, itu ya memang seperti itu, ayat kursi dan sebagainya. Nah ini tentang zikir itu bagaimana, sendiri-sendiri atau bersama-sama. Nah ini dalam hadis ada sebuah hadis, ma min qaumis tama'u yadhkurullah la yuridu bidzalika illa wasatu ta'ala illa natakum munadin minas sama' an qumu maghfuran lakum akhrajakum tabib. Jadi tidaklah suatu kaum berkumpul untuk berzikir dan tidak mengharap kecuali ridha Allah, kecuali malaikat akan menyeru dari langit, berdirilah kalian dalam keadaan terampuni dosa-dosa kalian. Kemudian sedangkan dalil yang menunjukkan kesunahan mengeraskan suara dalam berzikir secara umum diantaranya adalah hadis qudsi berikut ini. Rasulullah bersabda, yang artinya Allah Ta'ala berfirman, aku kuasa untuk berbuat seperti harapan hambaku terhadapku, dan aku senantiasa menjaganya dan memberinya taufik serta pertolongan kepadanya jika ia menyebut namaku. Jika ia menyebut namaku dengan lirih, aku akan memberinya pahala dan rahmat dengan sembunyi-sembunyi. Dan jika ia menyebutku secara bersama atau dengan suara keras, tapi kerasnya bukan keras banget loh ya, orang juga keras-kerasan itu ya, seperti ya ukurannya tengah-tengah saja, maka aku akan menyebutnya di kalangan malaikat yang mulia. Itu ada dalilnya semuanya. Nah, jadi doa mangsurat itu, zikir-zikir itu bisa dilakukan sembunyi-sembunyi atau lirih-lirih, dan bisa dilakukan secara keras berjamaah. Nah monggo, tapi ojo dibatin, karena kalau dibatin itu antara misalnya kita membaca astaghfirullahaladzim, anggap dibatin nggak ketemu. Karena apa? Astaghfirullahaladzim ucapannya kita muni, tapi batinnya ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Kalau misalnya orang muni kepiye? Orang diucapkan tidak bisa. Jadi antara mulut itu umi-umi, minimal umi-umi lah, kemudian batinnya itu. Kemudian kita membaca subhanallah, maha suci Allah, dalam batinnya maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Itu dalam batin kita begitu. La ilaha illallah ta'ala syarikalah, Allah tidak ada kecuali Allah dan tidak ada yang menyawainya.
La ilaha illallah wa syarika lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwal qayyum. Lahul mulku, Allah adalah raja. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi, yang menguasai mati dan hidup, ya. Jadi dalam batin kita bisa seperti itu. Jadi kita itu diasuhan membaca zikir mangsurat secara bersama-sama. Jadi semua ini bukan rekayasa, semua ada dasar hukumnya, ada hadis, ada Al-Qur'annya. Bapak Ibu, ini sudah jam kurang seperempat jam. Barangkali ada yang tanya, kalau bisa saya jawab, kalau tidak ya saya buka-buka yang lain. Monggo barangkali ada yang menanyakan hal-hal. Ya, ini banyak sunahnya yang di bulan Ramadan itu berkali-kali lipat. Seperti misalnya membagi makanan berbuka puasa, alhamdulillah kita bersama-sama sudah dijadwal. Kemudian infak dan sedekah, alhamdulillah ada infak tarawih yang tadi malam naik lagi. Kemarin dapat 37, sekarang tadi malam dapat 38, naik 1.000 lumayan. Kemudian ini yang sok apa jenengane nyepeleke adzan. Jadi itu kesunahan yang sering diabaikan. Jadi kalau sudah mendengar adzan itu segera saja, karena nanti kalau dadak apa jenengane engko urung komat iki ya, wis komat gitu. Kalau sudah adzan langsung wudu, kemudian masuk masjid, satu bisa sholat sunnah. Jangan sampai kita hanya berdiri tok nunggu sholat berjamaah, kita mengadeg tok atau lugu langsung. Masih ada kesempatan untuk sholat sunnah. Jangan sampai kita sia-siakan. Kemudian yang namanya sholat itu memang yang lebih baik adalah as-sholatu alal waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Jadi ketika Rasulullah ditanya, ya Allah, perbuatan yang baik itu apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan as-sholatu alal waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Jadi anak-anak atau bapak-bapak yang masih punya orang tua, birrul walidain itu pahalanya luar biasa. Jadi kalau sudah punya orang tua tidak produktif, sakit-sakitan, itu diladeni secara sabar, jangan sampai dibentak-bentak. Loh, jan mangan kok ora kebenaran bae ya kula. Loh, murid dituntun. Wah, itu jan sebetulnya menjadi pintu surganya itu di situ. Punya ibu yang sudah sepuh, ora iso apa-apa, itu justru dengan kasih sayang dan luar biasa akan mendapatkan kita itu pintu surganya akan terbuka. Di mana pintu surganya mau dipilih apa? Jangan sampai ketika kita dulu di openi dari mulai lahir, kemudian disusuni, digedhekke, disekolahke, ya, sehat, ya, jadi pegawai penghasilannya akeh, ya. Ketika orang tua sudah wis ora produktif, wis kesakitan, dibentak-bentak, ojo ngasih kaya ngene mbok disebut durhaka. Jadi as-shalatu al waqtiyah, kemudian birrul walidain, yang terakhir adalah jihadu fi sabilillah, palanya akeh. Itu jihadu fi sabilillah ki yang ngene iki ngajak kita termasuk jihadu fi sabilillah. Kemudian
memberikan buka puasa, jihad itu fisabilillah. Jadi bukan hanya orang yang membawa senjata, mengangkat senjata untuk perang itu orang. Jihad fisabilillah itu ya termasuk mengajak orang-orang yang berbuat baik, itu jihad fisabilillah. Jadi jangan sia-siakan. Jadi mari Ramadan ini kita maksimalkan, ya jangan semampu kita, ya semampu kita, tapi dimaksimalkan, ya. Termasuk membaca Al-Quran itu luar biasa sunnahnya. Kalau di tempat-tempat lain, sewu di Batu Rahim misalnya, itu di kelompok-kelompokkan, ibu-ibu dengan remaja putri, bapak-bapak dengan remaja putra. Jadi yang bertanggung jawab siapa ini. Tapi saya merancang semacam itu bertahun-tahun ora dadi. Malah saiki ra ono bapak-bapak sak siji ora anak sing nyongtok sing ning tengah-tengah ibu-ibu ya nduk. Untung nyong wis tuwa, sing nom dadi jelalatan matane. Jadi iman-iman, karena yang namanya membaca Al-Quran itu pahalanya luar biasa. Kalau di waktu-waktu biasa 10 kebajikan. Kalau di waktu Ramadan itu 30 kebajikan. Sekarang namanya Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Jadi satu huruf itu 10 kebajikan. Jadi 19 kali 10 wis piro kowe? Wis 190. Itu baru bismillah. Belum nanti membacanya 1 juz. Luar biasa pahalanya, akeh banget. Dan itu bukan kaleng-kaleng, artinya masih tetap banyak firman-firman Allah yang menuju ke sana. Jadi monggo bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang mau tanya, waktunya 10 menit. Mbok yang iso. Oh ya, sekepul pipis ya pipis sit, terus kok nganu salat suruh. Demikian kuliah subuh perdana, semoga bermanfaat. Yang pertama kesunahan tarawih, kemudian kesunahan puasa hendaknya kita laksanakan dengan baik. Zikir kita ditambah, kemudian jangan sampai zikir kita sendiri, lebih baik berjamaah dan ditutup dengan doa. Doa imam itu bukan hanya untuk imam tetapi untuk jamaah. Makanya seperti misalnya saya berdoa Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf dengan berdoa begini, matikanlah saya dalam keadaan Islam, tawafana kalau yang Yusuf yang aslinya kan tawafani, wafatkanlah saya. Tapi kalau saya berdoa bersama ya saya jamakkan, jadi bukan mufrad, tawafana, jadi wafatkanlah bersama-sama orang yang soleh. Nabi Yusuf saja seperti itu. Artinya Nabi itu sudah nabi, sudah cerdas, sudah ini, tapi masih pengen wafatkanlah saya menjadi orang-orang Islam dan orang dijadikan satu dengan orang-orang yang soleh. Itu Nabi, apalagi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang kita hormati Allah, demikian semoga bermanfaat. Kita akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sholat